Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bank tanah dan konsep bank tanah. Bank tanah atau land banking merupakan praktik membeli atau mengambil alih tanah yang nantinya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Bank tanah juga kerap digunakan untuk membantu pemerintah melestarikan ruang terbuka serta menstabilkan nilai tanah di suatu negara. Sedangkan menurut Prof. Maria S.W. Sumardjono, bank tanah merupakan suatu kegiatan pemerintahan untuk menyediakan tanah yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari. Kemudian, di bank tanah tersebut memiliki dua konsep. Yang pertama, konsep bank tanah umum. Yang kedua, konsep bank tanah khusus. Konsep bank tanah umum atau general land banking dengan misi utamanya untuk menyediakan tanah bagi kebutuhan sosial dalam skala besar dan tidak mengejar keuntungan serta menjaga stabilitas harga tanah. Yang kedua adalah konsep bank tanah khusus, special land banking, atau yang bertugas menyediakan tanah dalam skala kecil untuk tujuan komersial. Dapat dipahami dengan tujuan komersial tersebut bahwa bank tanah memberikan informasi-informasi kepada masyarakat sebagai suatu alternatif kepada masyarakat untuk memudahkan mengelola tanah-tanahnya. Dapat dipahami bahwa bank tanah tersebut adalah suatu alternatif bagi masyarakat untuk mengelola dan menstabilkan harga tanah untuk masyarakat di kemudian hari. Mekanisme kegiatan bank tanah. Dalam memperoleh tanah, bank tanah melakukan beberapa tahapan kegiatan, yakni yang pertama tahap penyediaan, yang kedua pematangan, yang ketiga tahap perindustrian tanah. Penyediaan tanah umumnya, bank tanah dapat menyediakan tanah dengan cara akuisisi atau pengadaan tanah, mekanisme jual beli dan tukar menukar. Beberapa kegiatan penting dalam tahapan penyediaan ini antara lain perencanaan, survei, fisik tanah, verifikasi status tanah, rencana alokasi biaya pembelian atau pengadaan tanah. Permasalahan mendesak lainnya yang terjadi di Indonesia, terutama di kota besar, adalah distribusi lahan yang tidak merata. Adalah suatu problematika yang tidak merata. Adalah suatu problematika pasti ketika kita berkunjung ke suatu hotel mewah berbintang, pemukiman perumahan mewah, maupun pusat perbelanjaan mewah yang dikelilingi dengan perumahan kumuh. Tingkat kualitas pemukiman bagi masyarakat miskin sangatlah rendah. Akibat lebih lanjut yang dapat ditimbulkan adalah munculnya kesengajaan sosial antara masyarakat yang memiliki uang dan masyarakat yang tidak memiliki uang. Pelembagaan bank tanah sebagai solusi penyediaan tanah bagi pembangunan. Pemerintah memerlukan keberadaan bank tanah sebagai penjaga suplai kebutuhan pemerintahan akan tanah, terutama di kota besar. Tanah juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat di elemen ekonomi, bahwa tanpa kecuali bank tanah dapat digunakan sebagai wadah untuk. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dari bank tanah. Fungsi dari bank tanah yang pertama yaitu penyimpun tanah atau pencadangan tanah sebagai media pengembangan data, administrasi, dan menyediakan informasi mengenai lahan atau pertanahan. Yang kedua, pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa akan datang, atau mengamankan tanah agar nantinya bisa digunakan secara optimal. Yang ketiga, pengendali tanah sebagai penguasa tanah yang menetapkan harga tanah sesuai dengan nilai pajak bumi dan bangunan atau PBB. Yang keempat, pendistribusian tanah atau berbagai keperluan pembangunan dan menjamin distribusi tanah berlangsung adil dan sesuai dengan kesatuan nilai tanah, mengamankan perencanaan, penyediaan, dan distribusi tanah. Selanjutnya, konsep bank tanah. Belanda sebagai salah satu pencetus bank tanah membedakan konsep bank tanah sebagai sarana manajemen pertanahan dalam 3 kategori, yaitu 1. Exchange Land Banking. Dalam kategori bank tanah sebagai exchange land banking, maka bank tanah akan membeli tanah. Selanjutnya, tanah tersebut akan dipertahankan untuk sementara waktu sebelum tanah tersebut dilepaskan atau dipertukarkan dengan pihak ketiga. Kedua, financial instrument. Kegiatan bank tanah sebagai financial instrument dilakukan dengan cara pemerintah membeli tanah untuk kemudian disewa kepada para petani dengan periode yang
pada umumnya dilakukan oleh sektor swasta dengan cara melakukan pembelian tanah dalam jumlah besar dengan harapan di masa depan akan berubah fungsi atas lokasi tanah tersebut, seperti berubah menjadi daerah pemukiman, rekreasi, kegiatan ekonomi sehingga akan meningkatkan nilai tambah. Sekian. Baik, untuk selanjutnya adalah kewenangan bank tanah. Secara khusus, bank tanah memiliki kewenangan untuk menjamin adanya atau tersedianya tanah untuk kepentingan nasional, kepentingan umum, dan juga kepentingan pembangunan ekonomi. Lalu ada juga untuk konsolidasi lahan dan reforma agraria. Di sini dapat kita simpulkan bahwa kewenangan dari bank tanah ini adalah untuk menjaga tanah tersebut, menjaga ketersediaan tanah tersebut agar bisa dimanfaatkan